Terpisah dari keluarga dan rumah merupakan hal yang menyedihkan. Apalagi ketika kita dipisahkan secara paksa. Bahkan ketika kita diberikan kemewahan, rumah tetaplah rumah yang tak tergantikan. Lalu, jika harus kembali kemana? Kiranya itulah yang dirasakan oleh para satwa liar. Mereka diambil paksa dari habitat dan koloninya. Lantas apa yang akan terjadi nantinya jika memelihara satwa liar kian menjadi tren seperti yang tampak di TikTok dan Instagram? Apa yang harus kita lakukan? Yo, kembali lagi di Pemula Bicara bersama Brev di sini. Dan Peridot di sini. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang viral beberapa waktu lalu di TikTok nih, yaitu tentang orang-orang yang memelihara monyet yang di usianya mungkin belum ada setahun ya, lalu dipamerkanlah di media sosialnya. Yang akhirnya respon yang diberikan itu banyak yang pengen ikut-ikutan melihara karena mungkin wah lucu ya, tubuhnya mungil, matanya besar, pokoknya kelihatan imut. Bahkan waktu di salah satu video itu sampai dipegangin terus kan dia, monyetnya megangin tangannya si pemiliknya itu sampai nggak mau lepas. Tapi nih kalau kita lihat monyet yang kayak gitu, yang kayak boneka hidup, apakah setelah dewasa mungkin yang udah nggak lucu lagi bakal dirawat terus atau mungkin bakal ditelantarin? Nah, makanya nih bahaya banget kalau orang-orang tuh mulai mengglorifikasikan apa yang udah viral di media sosial nih. Jadi kayak orang-orang tuh mulai mengglorifikasi memelihara monyet sebagai satwa liar ya dia itu ya. Dan kepingin nih ikut-ikutan memelihara monyet dengan lucu banget, dingin gitu. Apalagi banyak nih yang mulai bela-belain pemilik video dengan katanya monyet-monyet itu kan dikasih makan, dikasih tempat, dan diberi fasilitas yang baik. Yang jadi masalah nih, ketika monyet ini udah dewasa, usianya di atas 3 tahun, dan udah hilang semua kelucuannya, udah jadi monyet dewasa, terus udah mulai agresif, apakah monyet itu masih dirawat gitu ya. Nah, selain itu nih, bahaya dari glorifikasi itu banyak banget dan sangat mengancam. Kita semua tahu bahwa tuh semua bayi, mau manusia, mau hewan, itu tuh lucu banget. Tapi yang paling bahaya adalah kalau orang-orang jadi pengen beli dan secara nggak langsung itu tuh mendukung adanya perburuan liar. Untuk yang bilang bahwa hutan sekarang tuh kan banyak tuh, tahu kan orang yang bilang bahwa hutan tuh mulai sedikit. Jadi tuh orang-orang yang melihara hewan kayak gitu tuh bantuin tahu biar hewan itu nggak punah. Justru itu adalah pendapat yang salah. Karena untuk mendapatkan satu bayi monyet mereka harus membunuh indukan. Yaitu Kenapa harus dibunuh? Iya, jadi bayi monyet usia di bawah 1 tahun itu dia selalu nempel ke ibunya. Dan begitu juga induknya. Induk betinanya itu nggak akan melepaskan anaknya kecuali anaknya udah bisa cari makan sendiri, udah di atas 1 tahun gitu. Dan induk jantan dan induk betina itu saling melindungi anaknya. Nah dengan begitu, ketika orang nih mau memburu monyet, mau ngambil anaknya karena yang lakukan anaknya, mereka tuh yang pasti bakal ngelindungin anaknya itu yang pertama jantan. Gimana caranya? Karena nggak akan dilepas. Dalam mau diambil diam-diam tuh nggak mungkin karena ibunya nggak pernah ngelepas, jadi anaknya itu selalu digendongan. Ya dibunuh dua-duanya. Bahkan kadang satu koloni. Ya, kita tahu kan bahwa monyet itu berkoloni dan mereka saling melindungi satu sama lain. Ketika satu terancam, yang lainnya akan melindungi. Dan kalau misalnya dalam satu koloni itu ada bayi, ya udah. Bayi bisa puluhan dong dalam mendapatkan mungkin hanya satu itu. bayi. Kadang kalau kayak gitu sendiri kalau nggak ditindak, nggak diberi arahan lebih lanjut bakal kebiasaan kan. Bahkan mungkin sampai di masa yang akan datang sampai monyetnya kehilangan habitatnya atau mungkin sampai punah lah karena nggak bisa bertahan hidup dengan lama, nggak bisa bertahan di alam liar lagi setelah dipelihara di rumah. Bener banget. Soalnya banyak juga kan monyet-monyet yang dulunya kecil dirawat oleh manusia, setelah dewasa dimasukin ke penampungan hewan kan. Iya banyak banget. Karena mungkin mereka udah nggak lucu, udah agresif, jadinya ya malas ngerawat lagi kan, malas melihara lagi. Soalnya ya kelucuan itu kan sementara juga kan, nggak bisa selamanya.
Dan ini ya yang perlu jadi concern kita ya, karena kalau hewan liar yang udah biasa hidup sama manusia akan sulit dia beradaptasi ke alam liarnya lagi. Kalau semisal mau dilepas lagi butuh waktu yang mungkin lama sekali. Apalagi tadi kan monyet-monyet itu misalnya ya, dia kan berkoloni kan hidupnya. Kalau dia dilepas lagi, setelah diambil dari koloninya dilepas lagi, dia mau masuk koloni mana? Belum tentu bisa Ya, diterima sama dianggap koloni orang lain. asing ya. Iya. Hewan asing gitu. Nah, makanya nih ada nih yang komen gini juga. Terus kenapa kok melihara monyet gak boleh? Apa bedanya? Orang-orang kan juga melihara kucing, anjing, ayam, kelinci, apa tuh hewan-hewan ternak lain. Nah, kita perlu jelasin nih bedanya hewan liar, hewan peliharaan sama hewan ternak. Ada bedanya? Ada dong. Jadi pertama nih hewan ternak itu hewan yang sengaja emang dikembangbiakan, dipelihara dan dikembangbiakan buat kepentingan tertentu. Misalnya kalau sapi itu diambil susunya. Kalau anjing dan kucing itu juga diternakin loh. Gimana itu? Ya untuk dipelihara gitu. Hmm, Kalau hewan peliharaan itu tuh hewan yang bisa diternakan dan memang mereka itu udah terbiasa atau udah didesain lah untuk hidup berdampingan dengan manusia. Jadi fitur-fitur dari hewan peliharaan ini tuh nggak semembahayakan hewan liar. Beda dengan hewan liar. Hewan liar tuh habitatnya memang di alam yang tidak tersentuh oleh manusia. Jadi ada jarak antara habitat mereka dengan manusia gitu. Dan hewan liar biasanya memiliki fitur di tubuhnya yang dapat membahayakan manusia. Contohnya cakar, taring, kayak gitu. Nah, selanjutnya nih, kenapa sih kok hewan liar kan sama-sama hewan nih, sama hewan peliharaan, hewan ternak, kenapa kok nggak boleh dipelihara? Yang pertama, mereka itu hidup di habitat alam liar. Ketika kita memelihara hewan liar, kita tuh ikut mendukung adanya perburuan liar. kok bisa? Ya gimana cara ngambil hewan liar kalau kita nggak berburu di alam, ya kan? Dan itu menyebabkan kepunahan, berkaitan sama yang aku bilang kalau monyet itu berkoloni. Dan untuk mengambil anak itu harus induknya harus dibunuh. Itu kan menyebabkan kepunahan. Jadi nggak ada nih kita melihara di rumah, kita membantu mencegah kepunahan, nggak ada. Siapa tahu dianak-pinakkan di rumah. Ya, dan mereka itu kan tinggal di alam liar. Ketika di alam liar udah nggak ada hewan yang tinggal, maka manusia kan makin bebas buat membuka lahan gitu kan. Ya makin dikit lah tambahan hutannya dan alam liarnya. Terus nih, mereka tuh beda sama hewan ternak dan hewan peliharaan. Mereka itu punya koloni sendiri di alam. Dan ketika mereka diambil, nggak kayak kalau hewan peliharaan atau hewan ternak itu ketika mereka dilepas di lingkungan domestik, mereka masih mungkin bisa bertahan hidup ya. Karena makanan yang diberikan waktu dia dirawat sama manusia dengan makanan yang ada di alam liar itu beda banget. Bisa jadi kita ngelepasin justru malah kita membunuh dia gitu loh. Nah, maka ada baiknya kita nggak ngerawat dari awal. Biar di alam aja ya, biar Iya, biar bapak dia ibunya mereka yang ngerawat ya. Iyalah, mereka emang didesain untuk hidup di alam liar gitu loh. Gak berdampingan dengan manusia. Terus yang selanjutnya satwa liar tuh ketika dia masih bayi emang lucu banget, imut banget gitu kan, matanya gede, terus badannya fluffy gitu kan. Tapi ketika mereka udah dewasa, mereka udah pubertas, mereka akan menunjukkan agresivitasnya. Jadi nalurinya akan muncul gitu loh. Kan di alam mereka emang harus bertahan hidup kan. Nah, agresivitasnya itu emang bakal muncul di usia tertentu. Yang terakhir nih, yang perlu banget ditekankan bahwa fitur tubuh dari satwa liar itu tidak didesain untuk berdampingan dengan manusia. Jadi kayak kalau monyet nih, kalau udah dewasa taringnya tuh bakal semakin tajam dan cakarnya juga makin tajam. Dan itu berbahaya loh kalau kita kena, kita bisa luka, bahkan bisa pendarahan gitu loh. Karena emang gede banget kan. Dan yang perlu lagi buat diingat bahwa ada undang-undang yang mengatur bahwa beberapa satwa liar itu nggak boleh dipelihara. Dan seperti yang kita tahu ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan untuk mencegah hal ini ada beberapa hal nih yang bisa kita dan teman-teman pendengar pemula bicara lakukan. Yang pertama itu adalah dengan tidak ikut menyebarkan dan mendukung perbuatan tersebut. Jangan sampai gara-gara kita ikut-ikutan menyebarkan, Share, iya, like, gitu, like, terus komen, komen. ya ampun lucu banget Iya. gitu. Jadi akhirnya orang-orang yang mungkin awam tentang hal ini, tentang bahaya memelihara hewan liar itu jadi ikutan ingin melihara. Cuman Wah, fokus pengen. ke lucunya aja Iya, gitu ya. nanti mungkin setelah nggak lucu kayak setelah berapa tahun lah
akhirnya ditelantarin juga. ditelantarin, malah nyusahin hewan itu sama mungkin orang lain Orang juga. sekitarnya kan bahaya. Iya. Kalau nggak terawat hewan nggak gitu bisa kena rabies. Iya, malah kita juga bahayanya double dari penyakit rabies, dari serangan hewan itu dan sebagainya. Nah, tahu nggak nih selanjutnya apa? Nggak tahu. Apa tuh? Selanjutnya tuh kita kan udah ngerti nih, kita udah ngerti kenapa sih kita nggak boleh melihara monyet atau hewan satwa liar lain. Kita nyampein informasinya dan ngasih peringatan ke orang-orang sekitar kita. Itu turut bantu banget loh. Jadi karena semakin banyak orang yang aware tentang hal ini, jadi semakin banyak kayak istilahnya ngedukasi gitu loh. Kita ngedukasi, jadi makin banyak pula orang yang mulai sadar, oh iya ya nggak boleh kita melihara satwa liar. Jadi permintaan pembeli itu makin turun dan perburuan liar juga makin berkurang gitu. Betul. Terus sama nih yang terakhir, tebak coba. Yang terakhir, melaporkan ke pihak bro aja. Ya, melaporkan kalau kita tahu ada penyalahgunaan atau misalnya memelihara satwa liar lalu disiksa. Memelihara satwa liar ditelantarkan gitu. Kita perlu melaporkan dan melaporkan ke kalau orang yang memelihara ini nggak punya izin. Karena harus punya izin kan. Kita nggak tahu nih hewan liar ini bakal membahayakan kita juga atau enggak gitu. Kita juga perlu melaporkan nih kalau kita tahu ada perburuan liar. Ya, pokoknya setiap perbuatan itu akan ada dampaknya ya, termasuk memelihara hewan liar ini. Jika mungkin dampaknya nggak kelihatan sekarang, mungkin dampaknya ke yang akan Nantinya. datang. Iya. Bener banget. Kalau kita mau bantu, mau mengurangi atau menanggulangi adanya perburuan liar, adanya kepunahan satwa liar, itu tuh kita nggak perlu pakai cara yang muluk-muluk gitu loh. Aku sendiri sebagai mahasiswa, cara yang paling simpel adalah memutuskan rantai penyebaran konten itu. Jadi dengan itu cukup sampai di aku, nggak usah aku sebarin gitu, itu udah cukup bantu loh. Dan memberi edukasi, kita komen atau ini sawah, kita mengingatkan orang-orang sekitar kita ketika mereka mulai tertarik gitu, kita ingatkan. Dan kita berhenti nih mengglorifikasi pemeliharaan hewan liar. Iya, memang mereka lucu, tapi kita harus berpikir untuk kedepannya juga, jangka panjangnya juga. Apakah kelucuan ini akan bertahan lama? Apakah ada dampak lainnya? Gitu. Menurut aku sesimpel itu sih. Tapi aku yakin banget kalau kita aja mulai aware dan makin banyak kita sebarin, makin banyak orang ke edukasi, isu ini tuh bakal makin cepat teratasi gitu loh. Berarti langkah paling sederhana ya dari diri kita sendiri dulu ya. Bener banget. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bicarakan pada episode kali ini. Semoga dengan perbincangan yang kita lakukan ini bisa membawa manfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain, dan juga kita bisa lebih aware ya mengenai perbedaan antara hewan liar, hewan ternak, sama hewan peliharaan. Nah, dan kita juga membantu menjaga lingkungan, ya kan, dari perburuan liar gitu. Oke, di sini Brave Dan Peridot, pamit undur diri. Sampai jumpa. bye bye. See you.